yanhasiru fi salasati aqsamin. Artinya hukum akal itu tersimpan itu ya, terbatas. Hasal itu batas. Inhasara karena dia bina mutawa, maka diterjemahkan dengan kata terbatas. Tersimpan kalau Arab Melayunya, kalau bahasa Indonesianya terbatas. Ia hukum akal itu pada 3 bahan. Jadi hukum akal cuma 3, nggak lebih dan juga nggak kurang. Yang 3 itu wajib, mustahil, jaiz atau mungkin. Oke, 3 ya Bu. Jadi wajib, mustahil, mungkin atau jaiz. Jaiz selalu diartikan harus, padahal harus istilah kita Melayu, bukan harus istilah bahasa sehari-hari kita. Kalau bahasa sehari-hari kita harus itu artinya wajib, mesti gitu. Enggak itu. Makanya kalau enggak bisa baca, enggak terbiasa baca kitab Melayu, walaupun dia bisa baca kitab Arab, begitu dibacanya harus, enggak pernah ngaji dia kitab Melayu. Kok harus? Itu wajib. Salah cetak. Iya ya, enggak biasa. Sangat terbiasa dia baca kitab. Makanya bagus dua-dua, bisa kita Melayu, bisa kita Arab juga. Jadi hukum akal hanya terbatas pada 3 bagian. Itulah wajib, mustahil, jaiz. Atau bahasa lainnya wujub, kita ini wujub, istihalah, jawaz. Nama lain, yakni terhingga itu terbatas ya. Terhingga, tiada terhingga banyaknya. Maksudnya tidak terbatas banyak. Kalau terhingga hanya pada 3 bagian, berarti terbatas hanya pada 3. Itu terhingga, maksudnya terbatas pada 3 bagian. Tiada lebih dan tiada kurang. Ada 5. Ini soal itu nggak lebih, ya nggak kurang, pas. Berapa? 3. Ya udah, nggak kurang dari 3, nggak lebih dari 3. Dengan makna, dengan pengertian tiada keluar hukum akal itu daripada 3 bagian itu. Nggak keluar, maksudnya nggak keluar dari 3, berarti nggak kurang ya nggak lebih. Kalau bisa kurang berarti bisa keluar dari 3. Kalau bisa lebih itu bisa keluar dari 3. Ini nggak bisa keluar dari pas. Yang 3 itu mana? Al-wujub. Pertamanya adalah wujub. Wujub sama dengan wajib, yaitu tiada menerima nafi. Tiada menerima nafi. Kayak yang kita seperti bahasa Arab ya. Nafi, opo, nafi. Ya, mesti seperti bahasa Arab. Nafi itu dia tidak. Tiada menerima nafi. Berapa? Tidak pernah tiada. Tiada pernah tiada. Tidak menerima nafi. Tidak pernah tiada. Berarti selama-lamanya ada. Itu wajib. Bisa berubah yang wajib. Yang wajib tidak mengalami perubahan. Wajib itu selama-lamanya ada tanpa batas. Makanya Allah wujudnya wajib. Allah wajib wujud. Artinya apa? Selama-lamanya Allah ada. Bisakah Allah suatu ketika berubah menjadi tiada? Allah bersifat kudrat. Kudrat bagi Allah wajib. Maksudnya apa? Selama-lamanya Allah berkuasa. Tidak pernah Allah sedikit pun atau sebentar pun, 1 detik pun menjadi lemah.
Satu detik pun nggak pernah mengalami lemah. Kenapa? Karena kuasa bagi Allah kuasa. Jadi selama-lamanya Allah kuasa. Begitupun iroda, begitupun sampai sifat kan. Jadi makna wajib sesuatu yang tidak akan pernah mengalami dia selama-lamanya ada. Istihalah yang kedua adalah istihalah, kebalikan dari wajib, yaitu tiada menerima subut. Subut itu ada, tetap, maksudnya ada. Mustahil tidak akan pernah menjadi ada, itu namanya mustahil. Artinya apa? Selama-lamanya dia tidak akan, selama-lamanya dia tiada, tidak akan pernah berubah menjadi ada, itu namanya mustahil. Apa contoh? Anak bagi Allah mustahil. Maksudnya apa? Anak itu ditidakkan selama, tidak menerima subut, tidak menerima ada. Ada anak bagi Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kapan itu? Selama-lamanya. Maka dengan demikian anak bagi Allah itu tidak akan pernah ada. Kira-kira nanti ada ungkapan gitu. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah, Allah wajib bersifat ilmu. Ilmu Allah qadim lagi baqo. Ilmu Allah bukan berasal dari tiada. Dulu Allah nggak tahu, belakangannya baru Allah tahu. Wah, juga. Gitu kok, gitu. Kalau kita gitu bisa nggak? Kita gitulah. Kalau kita gitulah. Tadinya nggak tahu, belakang baru tahu. Begitu tahu, oh, banyak kali wajah. Rupanya. Dan itu udah tahu bisa menjadi, setelah tahu bisa menjadi tidak tahu, hilang lagi tahunya. Ya kalau hilang lagi, lupakah, hilangkah, gitu ya. Kalau ilmu Allah tidak, qadim lagi baqo. Ilmu Allah tak berawal, ilmu Allah tak berakhir. Seperti zatnya juga tak berawal, tidak berakhir. Kemudian Allah dengan sifat ilmunya mengetahui segala sesuatu. Allah dengan ilmunya mengetahui. Berarti sifat ilmu tidak hanya terbatas sifat itu ada pada zat. Di samping dia sifat yang ada pada zat Allah, dia menuntut lebih dari itu. Menuntut lebih itu apa? Mengetahui akan sesuatu. Maka mengetahui itu disebut ta'allum. Ada sasaran kerjanya. Seperti kudrat, sifat yang ada pada zat Allah, di samping itu dia menjadikan segala sesuatu. Ijab, ikdam, mengadakan atau menyadakan. Berarti ada kerjanya, ada sasaran kerjanya, ada. Ada tuntutan lebih dari sekedar yang ada pada zat dia, apa? Mencipta atau meniadakan. Berarti itu disebut ta'allum. Begitulah kiaskan kiamat. Masuk roda menghendaki segala sesuatu, termasuk sama mendengar segala sesuatu, termasuk basar melihat segala sesuatu, termasuk ilmu mengetahui segala sesuatu. Nah, ilmu ini disebut namanya intisab. Ta'alluqnya intisab. Apa itu intisab? Menjadi nyata. Kasyfun itu membuka, intisab terbuka. Apa maksudnya? Menjadi nyata bagi Allah, jelas, sejelas-jelasnya, nggak ada yang tersembunyi sedikit pun dalam ilmu Allah. Umpama ibu batin, apa batin? Bercakap dalam hati. Apa bercakap? Cakap hati itu kan nggak ada suara.
Kalau orang lain tahu, Allah, oh berarti Allah Maha mengetahui, termasuk apa yang ada dalam hati. Innahu alimun bidzatis sudur. Sebenarnya Allah Maha mengetahui akan apa yang ada dalam hati, termasuk hati kita. Ya Bu, makanya Bu jangan baca-baca yang jelek-jelek. Ya Bu tahu, Allah tahu. Ya Allah, besek, pendek, hitam, gigi, ya Allah. Apa ada jodohnya? Enggak ada. Jelek malah cinta kan? Nah, itu makanya nggak usah baca-baca semua itu. Dan itu akibat batin-batin itu. Dan yang diketahui Allah itu apa? Baik yang wajib, baik yang mustahil, baik yang mungkin. Saya jangan tahu. Berarti ta'alluq sifat ilmu itu kepada 3 hukum akal itu. Ingat, apa tadi wajib? Sesuatu yang tidak akan pernah ada, sesuatu yang pasti ada selama-lamanya. Umpama pada zat Allah, ya zat Allah wajib. Begini ya. Sifat ma'ani Allah yang 7. Qudrat sifat yang aman, sifat yang wajib. Iradah sifat yang wajib. Ilmu sifat wajib. Ayat sifat wajib. Sama basar kalam. 7 sifat ini sifat yang wajib bagi Allah. Allah dengan sifat ilmunya mengetahui zatnya yang wajib, wujud. Allah dengan sifat ilmunya mengetahui sifat-sifat ma'aninya yang itu merupakan sifat yang wajib bagi Allah. Dan kalau umpama ada yang bertanya, Ustaz, selain Allah kan dulu asalnya nggak ada Pak Ustaz. Ya benar. Yang ada kan hanya Allah saja Pak Ustaz. Ya. Sebelum Allah menciptakan apapun berarti selain Allah belum ada Pak Ustaz. Benar. Apa namanya itu Pak Ustaz? Azali. Apa ya Pak? Azali sama qadim itu sama namanya. Walaupun ada sedikit perbedaan ulama. Sebelum Allah menciptakan apa-apa dan siapa-siapa, Allah sudah ada. Karena adanya Allah qadim atau azali. Makanya disebut azali. Nah dia bertanya, Ustaz, apa yang diketahui Allah Ta'ala Ustaz waktu itu, waktu azali itu Ustaz? Apa yang sudah ada? Apa yang wajib, yang mustahil, yang jaiz itu diketahui Allah. Berarti saat itu Allah tahu zatnya ya? Ya iyalah. Waktu itu Allah mengetahui sifat ma'aninya. Iya. Termasuk Allah dengan sifat ilmunya mengetahui ilmunya. Iya. Nggak jeruk makan jeruk Ustaz. Nah, kalau kau pakai kaidah itu ibu jadilah suka tilaut. Kalau jeruk makan jeruk, ilmunya mengetahui ilmunya. Itu berarti jeruk makan jeruk. Nah, itu Pak nggak cocok kaidah itu taruh di sini. Ya Bu. Ya. Terus Allah mengetahui yang mustahil. Oke. Ta'alluq sifat ilmu Allah kepada yang mustahil. Nah, apa misal mustahil itu? Syarikat Allah, perkongsian ketuhanan. Ada Tuhan lain selain Allah, itu syarik. Makanya Allah kan wahdah la syarikalah. Jadi ya, Allah itu wahdah. Apa wahdah? La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Sebab itu penekanan itu supaya lebih duduk. La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kalimat yang menyatakan ketunggalan Allah, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Dan putus. Nah, Allah sebagai ilah wahdah, dia tunggal. Hanya dia saja yang ilah. Selain dia bukan ilah. La syarikalah, itu penekanan lagi. Tak ada syarikat, berarti tidak ada Tuhan lain selain Allah. Nah, makanya kita paham demi satu kalimat. Sehingga waktu bacanya itu memang syahdu. Bacanya itu sebenarnya la ilaha illallah wahdah la syarika. Nah, penekanan ada 3 titik itu. Titik pertama la ilaha illallah wahdahu la syarika. Nah, kalau kita paham, masya Allah.
Macam kita ngomong, yang abang cintai di dunia ini cuma engkau. Serius ya, hanya kamu. Iya, nggak ada yang lain ya, apa ya iyo? Yang baru nikah loh, oleh ibu yang lagi. Ini ngomong-ngomong, bu, barang. Ngomong-ngomong ini udah kiri sebenarnya ya. Kalau kita yang baru nikah, senang kali ya, berbunga-bunga artinya. Nah, syarik bagi Allah anak bagi Allah ta'alluq sifat ilmu Allah kepada yang mustahil. Berarti Allah mengetahui yang mustahil. Jadi salah memahaminya. Ustaz, kalau Allah tahu yang mustahil anaknya, berarti anak adalah Ustaz tahu kok Allah. Ayo, gimana itu memahami? Sifat ilmu Allah ta'alluq kepada yang mustahil. Yang mustahil itu apa? Syarik. Terus anak. Terus nah, kalau ta'alluq sifat ilmu Allah kepada yang mustahil, sementara mustahil itu umpama kita contohkan anak dan syariknya, berarti anak dan syarik Allah adalah tahu kok Tuhan itu yang mustahil. Coba Bu. Umpama ada yang nanya gitu, apa jawabnya? Tak tahu aku, kok tanya sama Ustaz Suryadi. Nah kalau orang yang nanya, nah kalau yang nanya setan mau mati, ayo gimana? Setan itu goyang-goyang iman kita. Kalau iman kita tangguh, kacau lah jawabnya. Nah, apa jawabannya? Ta'alluq sifat ilmu Allah kepada yang mustahil, termasuk mustahil itu anak bagi Allah, syarik bagi Allah. Maksudnya apa? Allah mengetahui bahwa syarik bagi Allah, anak bagi Allah itu takkan pernah ada. Itu mustahil. Allah tahu itu mustahil, takkan pernah ada. Itu maksudnya. Bukan wujud mustahil itu yang diketahui. Kalau wujud mustahil itu diketahui, berarti wujud lah. Yang mustahil itu berarti ada. Sementara namanya mustahil tidak akan pernah ada. Wis paham? Jangan apa? Jangan ke ilmu tuh kayak banjir itu 2 hari hilang. Banjir mesti hilang. Itu jangan. Sabar enggak. Tapi memang almarhum Tuan Guru Usman dulu bilang kayak gini, ingat saya itu. Kadang ilmu awak nih dikencingi setan, maka hilang. Kemana Tuan? Maksud dikencingi setan tuh ini, dicontohkannya tuh. Itu gajah mau ngapa buah limau, payah kali. Tuh, masuk dia ke lubang. Asal begini kan muter, dikencinginya lubang tuh. Ngambang lah dia kan, ngambang baru congkelnya mungkin belalai, baru hilang apa namanya buat limau. Tadinya nggak bisa karena ke dalam dia, jadi gajah itu payah, mau ngangkatnya ke atas payah dia. Jadi itu supaya naik ke atas semangat dikencinginya, kencing ngambang baru tangkapnya, kata beliau, kalau Tuan Usman ini kelebihan beliau banyak tamsilan, selalu tamsil-tamsilkan pengalaman yang ditengoknya itu jadi perumpamaan buat dia. Kadang ilmu awak nih, kayak gitulah kena kencing gajah, kena kencing setan. Apa kencing setan tuh? Coba begitu keluar dari masjid, nampak yang tak elok. Itulah kencing gajah, kencing setan. Jadi lupa. Begitu kita keluar dari masjid, tak hapuk-hapuk kita bilang, itulah kencing setan. Itu bikin lupa itu. Makanya kenapa orang tua dulu kalau jalan tuh suka dia tunduk seperlunya dan nengok ke depan, nengok ke kanan, selebihnya dia tunduk. Kenapa? Supaya jangan banyak kali yang ditengok. Karena dengan banyak yang kita tengok itu membuat hamalan jadi hilang. Nggak percaya, coba ibu ngapal Quran Al-Baqarah 10 ayat di rumah dalam. Ulang 10 kali ulang dapat keluar nampak itu masuk rumah lagi baca lagi udah kabur. Oke, jadi kalau gitu yang kita tengok inilah kencing setan. Maka
Makanya jangan banyak nengok-nengok tadi, sekedar yang perlu ditengok. Nah, kalau ke rumah orang jangan ditengoki gosengnya. Kalau nengok orang jangan dari timbok sampai ke kaos kaki ditengokin yang turun dosa. Karena suka kayak gitu ibu. Iya. Satu, kalau banyak kepingin. Yang kedua, komentar. Kayaknya jilbab sama bajunya nggak nyambung ya. Umpama nggak nyambung pun ya lulus kuno nampung. Dah, udah bu, paham makna Allah mengetahui yang mustahil. Terus jawaz atau mungkin, apa itu? Yaitu menerima keduanya. Menerima kedua. Maksudnya apa? Menerima nafi, menerima subut. Subut tadi apa? Ada. Nafi tidak. Diterima oleh akal tiadanya, diterima oleh akal adanya. Diterima akal nafinya, diterima akal subutnya. Subut tadi apa? Ada. Subut sama wujud sama. Diterima akal adanya, diterima akal tiada. Dua-dua. Berarti itu namanya mungkin atau jawaz atau jaiz. Malam ini jam 2 malam, bukan doa ibu, nyontohin. Ini kalau malam hujan kan ini. Malam ini jam 2 hujan. Subut hujan. Subutnya apa sebut tadi? Ada hujan malam. Apa kata akal kita? Dari mana? Bukan hatinya. Kalau hatinya pasti nggak terima. Jangan dulu lah Ustaz. Itu kebanjiran bolak-balik. Saya nggak tanya hati, saya nanya akal. Akal standar ukuran rata-rata. Jangan yang dongok-dongok kali. Dongok-dongok nggak tahu deh. Akal yang standar, apa kata akal manusia ketika saat nanti malam jam 2 hujan, apa kata akal kita? Ya, boleh-boleh saja. Bisa. Enggak lah, menurut aku enggak hujan malam ini, cerah kok. Apa kata akal kita? Ya, boleh-boleh saja. Berarti diterima oleh akal subutnya hujan, adanya hujan, diterima oleh akal ketiadaan hujan. Itu namanya apa? Mungkin. Sudah itu. Nah, yang mungkin ini takluk nggak sifat Allah mengetahui. Tapi takluk sifat Allah kepada sifat ilmu Allah kepada yang wajib, yang mustahil atau yang jaiz. Berarti yang jaiz ini pun dalam takluk ilmu Allah. Tahu nggak Allah kalau malam ini hujan atau tak hujan? Tahu ya bu? Pakai kata seumpama karena kita nggak tahu apa yang dalam ilmu Allah. Ibu tahu yang dalam ilmu Allah? Nggak ya? Nggak tahu ya? Yang dalam ilmu saya itu dalam hati saya nggak tahu. Kalau dalam ilmu Allah kan? Oke. Karena kita nggak tahu apa yang dalam ilmu Allah, kita pakai kata seumpama. Seumpama dalam ilmu Allah Ta'ala malam ini hujan, maka terjadi hujan malam ini mungkin, mustahil, apa wajib. Seumpama dalam ilmu Allah, Allah tahu nih malam ini hujan nih, malam ini hujan nih, dalam ilmu Allah begitu. Seumpama begitu, maka hujan malam ini wajib terjadinya, mustahil terjadinya, atau mungkin terjadi. Kenapa ini saya lepas-lepas? Kalau tunggu bahas sifat ilmu kesuwen, begini cepat mati saya baru sampai. Kalau, nah, jadi saya senggol-senggol ke atas. Jadi bahas bawah, bahas ke atas. Kalau bawah bisa kesenggol yang atas, saya senggol aja yang di atas. Karena ngaji sama saya susah amat kita deh. Berapa tahun kita nggak sama-sama. Makanya udah saya senggol-senggol ke atas. Jika, pakai kata jika karena kita nggak tahu yang dalam ilmu Allah itu seperti apa persisnya.
Maka pakai kata jika dalam ilmu Allah tahu nih malam ini hujan, maka hujan malam ini wajib, mustahil, atau mungkin. Kalau mungkin berarti ilmunya Allah sama ilmunya kita podo, sama. Berarti kalau begitu bisa hujan, bisa enggak. Allah pun tahunya kayak gitu. Kalau mungkin ya, berarti kalau itu malam ini hujan, kata Allah ya mungkin lah. Enggak hujan ya Allah, ya mungkin juga. Jadi kayak mana ya Allah? Hakikatnya Allah enggak tahu. Tengok aja nunggu nanti terjadinya apa baru kita tahu sama-sama. Nah, kalau itu Allah ilmunya sama kayak kita. Ya Bu? Ya kan? Berarti hakikatnya Allah pun nggak tahu malam ini hujan apa enggak sama kayak kita. Oke. Maka bahasa yang jawabannya, jika dalam ilmu Allah mengetahui malam ini hujan, maka malam ini hujan wajib, mustahil, atau jaiz? Wajib. Ini istilahnya namanya wajib aridi, wajib mendatang, memandang kepada ilmu, bukan memandang kepada peristiwa hujannya. Kalau memandang kepada peristiwa hujan tanpa dikaitkan kepada apa yang diketahui Allah, semata-mata hujan itu ya kita bilang mungkin. Hujan mungkin, nggak hujan ya mungkin. Tapi kalau memandang kepada ilmu Allah, jika dalam ilmunya Allah mengetahui bahwa malam ini hujan, pasti nggak hujannya, pasti. Karena kalau nggak hujan, berarti Allah itu ilmunya meleset. Pada hakikatnya Allah nggak tahu. Sebetulnya nggak hujan, yang diketahui Allah hujan, berarti ilmu Allah Ta'ala salah. Bisa salah ilmu Allah? Mustahil. Kalau ilmu manusia bisa salah? Bisa. Itu maka orang bilang salah sangka dia sama saya. Salah sangka dia sama saya. Dibilangnya saya kayak gini, mana kayak gitu saja. Berarti ilmu dia meleset, nyangka kita A padahal kita B. Itu boleh gitu pada manusia? Bisa, maksud boleh di sini bukan boleh pada syar'i. Bisa itu terjadi pada diri manusia? Bisa. Makanya BMKG walaupun berdasarkan ilmu pengetahuan, itu nggak sembarangan orang itu. Pakai ilmu pengetahuan, diteliti segala macam, ada kaedah-kaedahnya semua, enggak. Tetap mereka mengatakan perkiraan cuaca. Nggak pernah mereka bilang kepastian cuaca. Enggak. Kenapa? Apa yang mereka teliti, yang mereka ketahui dengan bukti-bukti yang berdasarkan ilmu pengetahuan sekalipun masih mungkin bisa meleset. Makanya pakai perkiraan. Walaupun kalau dipresentasikan melesetnya sama pas kejadiannya, lebih banyak yang pas atau banyak melesetnya? Banyak pasnya, kan itu ilmu pengetahuan. Macam tempoh hari kan diperkirakan akan terjadi begini. Supaya tanggap darurat gini. Ternyata sebagian betul terjadi. Repot. Tapi mereka nggak berani bilang kepastian, karena itu masih ilmunya manusia, bisa salah. Tapi kalau ilmunya Allah mungkin salah. Maka kalau begitu, apa yang telah diketahui Allah itu pasti terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah Allah untuk terjadi itu, untuk mengetahui itu nunggu terjadi, atau sebelum terjadi Allah sudah tahu? Sebelum terjadi, setelah terjadi baru tahu, atau sebelum terjadi sudah tahu? Sebelum terjadi sudah tahu. Kapan itu sebelum terjadinya? Kalau kita misalnya, aku sebelum terjadi udah tahu. Kapan Bapak tahu? 3 hari sebelum terjadi, aku sudah tahu bakal terjadi seperti itu. Oh, 3 hari sebelum terjadi. Allah berapa hari? Sejak kapan Allah tahu ini? Kalau si Bapak tadi bilangnya 3 hari sebelum hari H, aku udah tahu. Jadi sebelum 3 hari H, aku nggak tahu. Itu ya? Karena dia tahunya 3 hari sebelum hari H. Berarti 4 hari sebelum hari H, blank, nggak tahu.
Berarti kalau itu ilmunya baru, ya kan? Ya, oke. Nah, ilmu Allah mengetahui peristiwa itu terjadinya seperti ini, tahunya Allah kapan? 10 hari sebelumnya, sebulan, tahun, 10 tahun, kapan? Gimana? Sebelum diciptakan, udah tahu belum? Nah, yang persisnya kapan? Pada azali. Makanya ta'aluk sifat ilmu Allah Ta'ala itu azali. Maka disebut tanjis qadim, ilmunya Allah. Tanjis sudah diketahui Allah, qadim atau azali, pada azali. Kita tahu sebelum Allah menciptakan apapun, Allah sudah tahu nanti bakal begini yang diciptakan. Si A nanti ini, mama si polan, bapak si polan, lahir tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian. Oh, peristiwa yang akan terjadi sama dia dari mulai sejak lahir, bla 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 sampai mati, Allah udah tahu. Kemudian nanti jodohnya dia siapa, Allah tahu. Makanya sudah ditentukan hari segala macam, doa terang segala macam, tinggal seminggu mau nikah. Ternyata dalam ilmu Allah Taala nggak itu jodohnya, gagal. Gagal kok? Kok bisa ya? Kok bisa gagal ya? Bisa memang dalam ilmu Allah Taala gagal. Nah, jadi kalau begitu ke depan apa yang akan terjadi kita udah tahu belum? Ilmu kita sekedar prediksi, perkiraan, gitu ya. Kayaknya kalau kayak gini nanti khawatirnya terjadi kayak gini, khawatirnya kayak gini. Oke, kalau kekhawatiran itu sesuatu yang buruk, secara syariat kita yakin. Kalau sesuatu yang akan terjadi yang baik, secara syariat kita disuruh mengusahakan. Gitu ya, itu ilmu kita ya. Kalau ilmu Allah dengan sifat ilmunya, sudah tahu nggak kejadian nanti kayak gini? Sudah. Nah, yang dalam ilmu Allah Taala itu pasti terjadi nggak? Pasti. Kalau gitu, yakin nggak kita Allah tahu? Yakin nggak kita bahwa yang diketahui Allah pasti terjadi? Oke. Terus ada yang perlu kita ributkan dalam itu. Soal rezeki, tahu nggak Allah rezeki kita sampai mati? Kira-kira yang diketahui Allah Ta'ala itu pasti terjadi nggak? Wah, jauh kali kita soal rezeki. Jadi makanya hidup itu bukan untuk mengecohkan rezeki, ya Bu. Nah, oke. Yang disuruh Allah meributkan rezeki yang sudah diketahui Allah, atau mengusahakan apa-apa yang layak untuk diusahakan sampainya rezeki. Yang disuruh Allah Ta'ala berusahanya atau meributkannya. Maka hidup ini yang penting tiga aja ya. Apa itu? Berusaha maksimal, berdoa yang mantap, berserah diri totalitas. Iya aja. Kalau yang tiga ini sudah kita lakukan, sudah. Selebihnya la haula wala quwwata illa billah. Jadi sederhana kita. Maka pikiran kita ini jangan terlalu ribet. Sederhanakan dalam berpikir, insya Allah hidupnya bahagia. Bu. Kalau hidup kita tenang, bahagia nggak? Bahagia. Tapi kalau hidupnya berubah-ubah, gak karuan, gelisah, gak karuan, bahagiakah itu? Tidak. Maka untuk bisa hati tenang, yang tiga ini aja. Allah nyuruh apa? Usaha. Dan ya Allah tak jalani. Maka ketika kita berusaha, kalau memang niatnya bukan untuk hasil, ingat ya, kita berusaha niatnya bukan untuk hasil, tapi niatnya menjalankan perintah Allah. Nah, Allah nyuruh kita dalam usaha kayak mana? Sampai jungkir balik, gak karuan, sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Enggak kan? Yang disuruh apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebatas itu yang disuruh Allah. Maka kalau kita berusaha dalam kerangka menjalankan perintah Allah, seukurannya mampu aja. Hasil nggak hasil sudah ada dalam ilmu Allah. Allah nggak nuntut kita harus hasil. Yang dituntut Allah, kerja kau, berusaha kau. Hasil itu ada pada kuasaku, bukan ada pada kuasaku.
Enak nggak kerjanya kok? Kira-kira sampai kepala dari kaki? Enggak. Allah kasih contoh. Ya Al-Quran kan bilang kan? Qul, katakanlah ya Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kamu itu hendaklah beramal, bekerja sesuai dengan skill. Skill pokok, kemampuan. Skill kita apa? Aku kayaknya petani ya Bu, ya udah pergi ke sawah, pergi ke ladang. Skill itu. Aku pedagang, pergi ke bazar jualan. Aku guru, kata Tamrin, pergi ke Awi. Yang ada di Awi. Terus apa lagi? Aku tukang bangunan, ya udah pergi ke proyek. Nah, jadi gitu lah, sesuai dengan skill. Apa yang dikasih Tuhan sama dia dari kelebihan itu. Kalau niat dia betul, dia bekerja itu menjalankan perintah sebagaimana dia mengerjakan sholat, niatnya menjalankan perintah. Oh, berani korupsi sholatnya 4 jadi 3 rakaat. Kalau begitu umpama kita kerja, kalau niatnya menjalankan perintah Allah, karena Allah aku bekerja disuruh Tuhan, berani korupsi. Jadi pejabat negara berani korupsi? Nggak berani. Tapi kenyataannya sotek-sotek mati marah itu yang korupsi. Nggak berani. Kalau pedagang berani ngurang-ngurangi timbangan, nggak berani. Kalau tukang bangunan berani ngurangi semen. Gue setengah saka kali gue sore. Berani? Nggak berani. Kenapa? Aku kan niatnya kerja karena menjalankan perintah Allah. Kalau ini berarti udah membohongi Allah Ta'ala. Mungkin kalau aku bohong enggak berani kepada Allah. Takut aku kepada Engkau ya Allah. Seperti kita takut sholat ngurangi rakaat, takut kita bekerja curang-curang. Berani, takut. Dan makanya ngaji tauhid ini hidup dia. Jangan ngaji tauhid cuma di kita, di kepala kita. Perilakunya tidak mencerminkan dia ngaji tauhid. Enggak nyambung nanti. Jadi ngaji tauhid itu dipraktekkan dalam kehidupan. Dan terus disuruh apa lagi sama Allah? Suruh berdoa. Aku berdoa. Kita berdoa untuk merubah apa yang dalam ilmu, atau berdoa seukuran yang memang Allah suruh kita berdoa. Yang dalam ilmu Allah kan sudah tahu apa yang terjadi. Kira-kira dengan doa ini kita mau merubahnya itu? Bisa itu dirubah dengan doa kita? Bisa. Kalau itu bisa berubah, berarti ada sebuah perubahan yang Allah nggak tahu. Mungkin nggak? Oke. Kalau dalam ilmu Allah gitu ya pasti gitu. Mau doa kayak manapun kita, dia nggak akan merubah itu. Maka oleh karena itu kita berdoa, jangan kita maksudkan untuk merubah itu. Ciri-ciri orang yang maksudnya untuk itu adalah doa maksa. Tahu itu doa maksa? Doanya maksa. Yo, memang dia nggak maksa, tapi dari isinya itu kayaknya maksa. Nah, jangan perintah aja. Karena doa itu kalau betul menjalankan perintah, berarti doa itu menunjukkan kelemahan. Orang yang berdoa, intinya dia menunjukkan kelemahan dirinya kepada yang dia minta. Tunjukkan kelemahan. Kenapa minta? Ya nggak sanggup. Apakah sesuatu yang aku usahakan itu pasti terjadi? Enggak. Usaha hamba tidak memberi bekas. Nah, kalau ortodoks itu udah. Maksudnya apa? Usaha hamba tidak bisa mencipta. Hakikat cipta itu ada pada kuasa Allah. Usaha kita cuma menyertai bagi penciptaan yang sudah diketahui Allah dengan ilmu. Usaha hamba itu kan sebab adat. Adatnya biasanya kalau dibikin begini akan terjadi begini. Sebab adat tidak hakikat penciptaan. Sebab itu cuma mengiringi bagi kuasa Tuhan untuk mencipta segala sesuatu. Makanya ada ungkapan mengatakan innallaha yakhluqu indal asbab la bil asbab. Allah menciptakan segala sesuatu
ketika saat sebab berlangsung, bukan dengan alat sebab. Nyambung? Belum? Ya, saya kasih contoh ya. Buat Rahab ini lagi naik kereta nih, ada becek di depan, ditabrak, belok kanan, bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung mana yang aman. Kalau ke kanan takut nanti ada kereta ngebut ketabrak, ya jalan ke kiri. Kira-kira ya, mana yang aman. Tapi intinya si becek tadi tidak kita tabrak. Kan kita usahakan itu, belokkan ke kanannya, belokkan itu, kita usahakan itu. Belok, sahab, alhamdulillah, terbelokkanlah setelah kereta itu, sehingga aman, tidak ke lenggek. Ya. Hakikat menggerakkan tangan kita itu, sahab, itu sampai menjadikan tangan kita bergerak itu sampai. Usaha kita ada nggak? Ada. Usaha kita tidak mencipta setang belok. Usaha kita cuma mengiringi bersamaan di dalam hati kita nak belokkan itu, bersamaan itu Allah menggerakkan tangan kita belok. Sehingga kalau nggak ngaji tauhid, kita bilang hebat juga dia bisa. Hebat dia. Hebat dia. Ini begini kan cicak dia. Terus orang nengok, orang masih ada peninggalan lama tuh ya. Tua, tapi masih bisa jejak ya. Makin bakal lah siapa Bu Araham. Udah, padahal hakikatnya siapa tuh gerak Allah. Jadi hakikat cipta itu ada pada kuasa Allah. Usaha hamba cuma mengiringi, tapi lagaknya nggak tanggung-tanggung. Macam mana pun kita hendak belokkan, kalau Allah tidak menjadikan tangan bergerak, bisa belok? Nggak bisa. Buktinya ada orang kalau hatinya ditanya aku ingin belok, cuma ada kayak gitu. Oh, masuk paret pun pernah menengok orang masuk paret ada yang kalau ditanya hati dia kepinginnya nggak masuk, ternyata apa bikin masuk? Ya udah, jangan langgar kali. Udah Bu? Nah, enak contohnya kan? Oke. Maka doa kita itu sekedar menjalankan perintah, menunjukkan kelemahan. Allah suka kalau hamba itu menunjukkan kelemahan, tapi jangan maksa. Kalau maksa benci Tuhan. Makanya kata Allah sama malaikat, kasih. Semua aku dengarkan doa. Jadi kalau dikasih bukan berarti Tuhan suka, enggak, belum tentu. Karena benci pun nggak suka mendengarkan doa itu cepat dikasih. Makanya hati-hati. Tuhan sayang sama aku ya. Begitu aku minta langsung kontan dikasih. Belum tentu istidroj itu. Kalau datang perasaan itu ya Pak, ini Allah sayang kali sama aku. Jangan dulu kegeeran. Dan yang disukai Allah itu justru kita meriti-riti sampai malaikat panggil ya Allah, dan tunaikan aja kenapa? Enggak, jadikan aja dia gitu. Aku suka dengarkan doa. Aku suka dengarkan doanya yang meriti-riti, menunjukkan kelemahan kepada Allah. Wis, doa gitu aja. Oke. Terus setelah usahanya maksimal, doanya mantap, menunjukkan kelemahan, berserah dirilah kepada Allah. Ya Allah, yang terjadi apa yang dalam ilmu dan kehendakmu. Aku hambamu tidak punya kuasa apa-apa ya Allah. Andai apa yang engkau kehendaki, andai apa yang ku inginkan ternyata engkau ciptakan ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang bersyukur. Andai apa yang ku inginkan dan ku minta, yang ku usahakan ini ya Allah, tidak terjadi sebagaimana yang engkau kehendaki yang dalam ilmumu ya Allah, maka ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar dan ridho. Tunggu. Kalau betul berserah diri, tawakalnya totalitas, ditunggu. Mana yang terjadi semua bagus itu. Enggak seperti yang dia minta dijadi Allah. Dijadikan Tuhan dia orang sabar dan ridho. Sabar dan ridho itu besar nggak nilainya insya Allah? Besar. Lebih besar dari yang dia minta. Dia minta berapa? 1 M ya Allah.
1M dengan dia bisa sabar dan ridho sehingga dapat ridho Allah sama dia dengan 1M itu besaran mana? Ridho Allah. Maka nggak ada ruginya. Umpama terjadi seperti yang dia minta, dia sama Allah jawab, jadikan aku orang yang bersyukur. Nah, dijadikan Allah dia orang bersyukur. Orang yang bersyukur itu nilainya juga tinggi di hadirat Allah. Semua bagus. Abalah Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, nggak ada yang menciptakan itu yang sia-sia. Semua bagus ya Allah. Terjadi seperti yang kita inginkan, ya bagus, karena melahirkan kesyukuran. Tidak terjadi seperti yang kita inginkan, ya bagus, melahirkan sabar dan ridho. Udah ya, udah kita aja nantinya. Udah ya, Bo? Udah tamat kan, udah. Kasih tahu kita udah tamat. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngamalnya ya. Ya, segini lah dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamilan wa ila khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.